Masih banyak tantangan yang harus dihadapi ke depan dalam mewujudkan pembangunan. Mulai dari produktivitas yang masih rendah, pariwisata yang masih di bawah potensi, ekonomi laut yang belum optimal, kontribusi UMKM dan koperasi yang masih kecil, dan lain sebagainya. Dalam menghadapi tantangan tersebut dan dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan, maka diperlukan rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025-2045. Hal itu terungkap pada kegiatan Fokus Group Discussion Komite 4 DPD RI dalam jangka penyusunan pandangan dan pendapat DPD RI terhadap RUU tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN tahun 2025-2045 di Agir Foundation Building Fakultas Hukum Universitas Andalas pada Senin siang. Fokus Group Discussion Komite 4 DPD RI ini juga menghadirkan narasumber dari UNAN, yaitu Profesor Kurniawarman, Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum UNAN, dan Profesor Nusyirwan Effendi, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNAN. Dalam kegiatan tersebut disampaikan urgensi dari RUU RPJPN 2025-2045 ini mencakup beberapa hal, yakni menjaga kesinambungan pembangunan transisi energi menuju energi terbarukan, menjaga konsistensi pembangunan pusat dan daerah, dengan menentukan periodisasi pembangunan dan program pembangunan, serta orkestrasi seluruh pelaku pembangunan dengan menyiapkan paket-paket investasi, hilirisasi, dan pembangunan infrastruktur sesuai tematik wilayah. Disampaikan, RPJPN sejatinya memberikan arah yang terukur dalam pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. RPJPN tidak boleh terlalu imperatif, merupakan satu perintah dari pusat harus sama segala sesuatunya, bahwa itu penting dipertimbangkan, sangat-sangat kami setuju. Tapi masukan dari daerah amat sangat jelas sekali bahwa RPJPD itu betul harus mengacu kepada RPJPN, tetapi tetap harus memperhatikan berbagai macam kendala dan permasalahan, termasuk kondisi-kondisi di daerah, bukan ambisi. Itu penting. Ya, ketika membuat sebuah perencanaan yang begitu besar seperti IKN, bukan berdasarkan ambisi, tetapi berdasarkan kondisi. Apakah kondisinya memang betul-betul diperlukan oleh negara yang kita cintai, terutama dalam konteks bagaimana kita bisa membangun pemerataan di daerah, terutama pemerataan keadilan itu sendiri. Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi Ansarullah yang juga sebagai pembicara utama menyampaikan tujuan pembangunan daerah merupakan bagian dari integral dari pencapaian tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, hal ini momen yang sangat baik untuk mensejalankan antara perencanaan pembangunan jangka panjang nasional dan daerah. Kira ini adalah momen yang sangat baik ya untuk bagaimana mensejalankan, mensinergikan antara perencanaan jangka panjang nasional dengan daerah. Dan apalagi kita daerah juga lagi menyusun hal yang sama, ya, yang nanti akan menjadi pedoman bagi kepala daerah dalam menyusun visi misinya, baik di tingkat provinsi ataupun di kabupaten kota. Dan kemudian ada beberapa hal yang tadi kita sampaikan, beberapa kaitan dengan kemampuan fiskal daerah. Karena sekarang ini daerah dengan adanya P3K, maka terjadi peningkatan belanja daerah dan banyak pegawai maksud saya. Dan itu jauh di atas dari pendapat asli daerah. Jadi tentu ini harus menjadi pertimbangan oleh pusat untuk daerah tentunya. Kalau nanti tidak ada pembangunan. Syawaludin, Padang TV.